الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hari ini tanggal 29 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Besok Jumat adalah hari terakhir, yaitu tanggal 30 Dzulhijjah, hari terakhir tahun 1443 Hijriah, di mana Jumat sore ba'da asar disunahkan membaca doa akhir tahun, dan memasuki maghrib Jumat malam Sabtu itu disunahkan baca doa awal tahun, yaitu tahun 1444 Hijriah. Saudaraku seiman rahimakumullah, hijrah, momentum tahun Hijriah adalah mengenang peristiwa hijrah dan hikmahnya. Kalau kita lihat basic sejarah hijrah, kenapa Rasulullah hijrah, yaitu ketika di Mekah Rasulullah berdakwah mengalami kesulitan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai ibadah serta akhlak. Kenapa? Karena memang saat itu Mekah dikuasai oleh para pemimpin dan penguasa-penguasa kafir musyrik, di mana tentu mereka tidak rela kalau di wilayahnya ada orang yang mengajarkan tauhid, ibadah, dan akhlakul karimah. Karena mereka sendiri, kaum kafir, kaum musyrik, juga punya misi untuk menegakkan kemusyrikannya agar para pengikutnya, para warganya juga melakukan kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala. Maka Rasulullah SAW mengalami tekanan yang hebat, intimidasi yang hebat di Mekah, sehingga diawali pernah dilakukan hijrah ke Habasyah, Ethiopia, sampai 3 kali. Lalu terakhir karena ada penawaran dari sahabat-sahabat dari Madinah. Walaupun penawaran awal Rasulullah masih nawar lagi. Ketika Bai'ah Aqabah yang pertama, Rasulullah ingin kepastian. Mereka sudah menawarkan agar beliau Rasulullah bersama sahabat hijrah ke Madinah, tapi belum diterima sama Nabi. Nabi minta pada musim haji berikutnya, yaitu agar mereka dari Madinah membawa orang yang lebih banyak untuk sama-sama bersumpah setia untuk membela agama. Di mana pada perjanjian awal hanya 13-an orang, pada tahun berikutnya mereka berangkat haji sekitar 73 orang. Yang 13 perempuan, lainnya laki-laki. Baru kemudian setelah mereka bersumpah akan membela Allah, Rasul, dan agama dengan harta, tenaga, sampai nyawanya, baru beliau memerintahkan para sahabatnya melakukan hijrah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka kemudian di Madinah relatif penduduknya menerima dengan legowo, dengan lapang dada,
dengan tangan terbuka karena memang mereka sudah berjanji dan sudah mengetahui kebenaran Islam sebelum Rasulullah berangkat. Bahkan Rasulullah ketika awalnya agak rikuh untuk mengatur-ngatur, akhirnya tokoh-tokoh di Madinah mempersilahkan, ya Rasulullah, hada madinatuk, ai hada madinatun nabi, ini adalah kotamu, terserah engkau mau mengatur apapun, terserah. Itulah awal mulanya Madinah disebut dengan Madinatun Nabi atau Madinatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Nabi. Lalu Nabi di Madinah bebas mengajarkan tauhid dan akidah Islam tanpa ada hambatan sedikit pun dari penduduknya, kecuali segelintir dari kaum Yahudi serta kaum Majusi. Lalu kemudian Rasulullah di sana menegakkan syariat Islam, dan akhirnya Islam berkembang pesat, mercusuar cahaya, mercusuar Islam bercahaya dengan terangnya di Madinah, maka disebut Madinah Munawwarah. Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, maksudnya cahaya hidayah, cahaya Islam. Dari sanalah kemudian akhirnya Mekah bisa ditaklukkan, maksudnya bukan Mekahnya, bukan kotanya, tentu saja kekuasaannya. Kekuasaan kafir Quraisy bisa ditaklukkan menjadi bagian daripada negara Islam. Itu namanya Fathu Makkah. Nah, makanya setelah Fathu Makkah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Maka niat sering dimaknai juga dengan hijrah. Kenapa? Karena Mekah pada saat itu sudah menjadi negara Islam. Maksudnya la hijrata min Makkah, tidak ada hijrah dari Mekah, keluar dari Mekah. Li'annaha sarat daro islamin, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi perintah hijrah keluar dari Mekah. Hijrah itu maknanya pindah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam adalah man salimal muslimuna, orang-orang yang memberikan keselamatan atau menyelamatkan siapa? Kaum muslimin yang lain, min lisanihi wa yadihi, dari lidahnya dan dari tangannya. Wal muhajiru man hajara ma'anallahu anhu, dan orang hijrah adalah orang yang pindah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dalam satu riwayat, man hajarosu, orang yang pindah meninggalkan keburukan. Riwayat yang lain mengatakan man hajarul khotoya wa dzunub, orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa itu jihad? Al mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah, man jahada hawahu. Orang mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam mentaati perintah Allah. Karena untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah banyak sekali tantangan dan godaan serta rintangan. Di situ perlu jihad. Arti jihad itu sungguh-sungguh dari kata al-juhdu, dipecah menjadi 3. Jihad fisik namanya jihad, sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dengan fisik, harta dan tenaga. Kemudian jihad dengan pikiran namanya al-ijtihad, sungguh-sungguh dalam berpikir, yaitu memahami fikrah Islamiyah, memahami pemikiran Islam, pemahaman Islam. Kemudian jihad dengan hati namanya al-mujahadah, jihad melawan hawa nafsu. Jadi dalam hal ini hijrah dengan jihad seringkali dirangkai dalam satu ayat atau satu hadis. Banyak sekali yang menyebutkan itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ya, disebutkan siapa sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan hadis-hadis juga banyak menyebut tentang itu. Sementara di dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa hijrah adalah semakna dengan hijrah itu niat. Innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang mau dicari atau karena demi perempuan yang mau dinikahi, maka dia hijrahnya untuk itu saja. Sementara paman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, niat amalnya karena mentaati Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya marhamukumullah, kata hijrah sekarang lagi ngetren. Bahkan ada satu kelompok yang menamakan dirinya dengan sahabat hijrah. Hebat ya. Hijrah itu intinya meninggalkan yang buruk, ya, yaitu hajaru anisu, meninggalkan yang buruk, ila taatillah, kepada taat kepada Allah. Nah, kemudian persoalannya, dari mana berangkatnya keburukan dan dari mana berangkatnya kebaikan? Keburukan itu berangkatnya dari pertama keyakinan yang salah, akidah batilah. Kemudian pemahaman yang salah, fikrah jahiliyah. Kemudian dari hati atau hati yang kotor, hawa nafsu yang kotor. Maka untuk membetulkan supaya bisa hijrah, paling tidak ada tiga perkara yang harus dibetulkan. Yang pertama harus dibetulkan keyakinannya. Sadar atau tidak, keyakinan kita itu telah dibentuk oleh opini publik. Dan opini publik ini sudah menjadi sebuah sistem. Yang pertama dalam kurikulum pendidikan, yang kedua dalam pergaulan sehari-hari, ketiga dalam berita-berita di media, bahkan dalam manajemen perusahaan pun sudah menggunakan keyakinan yang keliru, seolah-olah kepastian itu di tangan manusia. Contoh begini, ini akidah yang harus dibetulin. Orang berobat biar sembuh, makan biar kenyang, belajar biar pinter. Api itu panas, air itu benda cair yang tidak bisa dibelah, dan sebagainya. Ini adalah berangkat dari kebiasaan atau bahasa Jawanya kulino. Kebiasaan ini kemudian kita rasakan, kita alami setiap saat, sehari-hari, lalu menjadi mengkristal, membentuk sebuah keyakinan. Tetapi di dalam akidah Islam keyakinan ini salah. Yang ini suka atau tidak, untuk hijrah pertama harus betulkan keyakinan dulu. Contohnya, keyakinan bahwa api itu panas. Di dalam akidah Islam, kalimat ini belum sempurna. Apabila itu berhenti sampai di situ, maka sama dengan dipahami api itu panas dengan zatnya. Si api itu memiliki kemampuan untuk memanasi atau membakar. Padahal api itu bisa membakar dengan izin Allah. Maka dikatakan api itu panas dengan izin Allah. Faktanya ketika Allah tidak mengizinkan dan tidak menghendakinya, Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak terpanas. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jangan kau panas, dinginlah untuk Nabi Ibrahim. Maka api panas dalam akidah Islam dengan izin Allah. Sekarang anak bilang qadarullah, qadrat iradat Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak panas. Air katanya kalau kita ambil secara logika, ilmu eksak, ilmu matematika, ilmu pasti, ambil air di ember atau di baskom lalu kita belah pakai pisau, tentu tidak akan bisa kata kotak lalu mengatakan itu pasti. Padahal tidak demikian dalam akidah Islam. Air tidak bisa dibelah tanpa izin dan kudrat iradat Allah. Dengan kudrat iradat Allah, air bisa dibelah. Nabi Musa bisa membelah laut atas izin Allah. Makanya ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Maka kalimat-kalimat yang sudah menjadi angka pasti seperti sakit ini pasti mati, makan pasti kenyang. Berapa banyak orang yang makan akhirnya malah jadi buang-buang air sampai isi perutnya malah terkuras habis tambah lapar. Begitu yang saya maksud adalah meyakini sesuatu, jangan menganggap sesuatu itu punya kemampuan dari dirinya lalu kemudian bisa melakukan kekuatan. Baik itu manusia, apalagi benda, baik batu, air, api, itu tidak punya kekuatan sedikit pun tanpa
kudrat, irodat atau kehendak dan izin Allah. Maka katakan di dalam akidah Islam, berobatlah nak, semoga Allah menyembuhkanmu. Jangan berobat nak biar sembuh. Nggak boleh dalam akidah Islam minum obat supaya sembuh. Sebab yang menyembuhkan bukan obat. Minum obat adalah menjalankan syariat, menjalankan perintah. Minum obat nak, semoga Allah menyembuhkanmu. Minum obatnya adalah perintah Allah, yang kalau kita niat menjalankannya, menunaikan perintah Allah, maka dapat pahala. Ketika minum obatnya yang halal, ibadah jangan tinggal serta berdoa. Lalu Allah yang menyembuhkan, jika Allah menghendaki maka sembuh. Jika Allah tidak menghendaki maka tidak sembuh. Berapa banyak orang berobat tetap saja sakit, bahkan meninggal dunia pun banyak. Bahkan dengan obat-obatan yang mahal sekalipun. Sebaliknya ada orang yang dia berobat tapi dia sembuh. Cuma orang yang sembuh karena tidak berobat, dia berdosa karena ada perintah Allah yang diabaikan. Jalankan saja perintah Allah dengan cara yang benar. Adapun kesembuhannya tawakal kepada Allah. Maka kalau kita bicara kepada anak, agar anak tidak salah meyakini, sempurnakanlah. Nah, minum obat, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, belajarlah, semoga Allah memberimu kecerdasan atau ilmu yang manfaat. Begitu seterusnya. Sebab ada orang yang belajar sama umurnya, sama kelasnya, sama gurunya, sama lamanya. Yang satu pinter, yang satu nggak pinter. Harusnya kalau memang belajar pinter, ya mestinya pinternya sama, kelasnya sama, gurunya sama. Tapi nyatanya tidak. Karena yang membuat pinter adalah Allah, bukan guru, bukan belajar. Maka belajarlah nak, semoga Allah membuatmu pinter dan ilmunya manfaat. Kalimat-kalimat ini harus dibiasakan sebagai hijrahnya akidah. Kita selama ini meyakini keyakinan yang keliru. Berapa banyak orang yang akidahnya batilan, seolah-olah dagang dengan pakai dukun jadi laris dan lain sebagainya, atau ingin membuat orang lain bangkrut atau hancur dengan cara sama dengan didukunin, yaitu dengan bantuan makhluk halus seperti jin-jin jahat. Ini adalah kemusyrikan. Hijrah akidah. Kemudian yang kedua, hijrah fikriyah, hijrah pemahaman, persepsi. Kita selama ini pengertiannya, selama sudah ucap takbir sampai salam, pengertiannya kita sudah sholat. Padahal dalam ilmu fikih adalah fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu tidak diterima dan tertolak. Artinya sholat ya dari syarat dan rukunnya dia tahu, sunnah dan batalnya dia tahu, dipelajari menurut ilmu fikih apa saja rukun sholat, apa saja syarat sholat, apa saja sunnah sholat, apa saja batalnya sholat. Begitu juga berlaku untuk wudhu, untuk haji, untuk tayamum dan lain-lain semuanya, untuk puasa dan sebagainya. Bukan asal ikut-ikutan. Islam kalau bisa emang wajib dikerjakan, bukan dengan amal ikut-ikutan atau latah, tetapi amal berdasarkan ilmu. Karena al ilmu qoblal amal. Ilmu dahulu baru amal. Amal itu harus tegak berdiri di atas ilmu atau keyakinan. Tanpa ilmu seseorang tidak bisa yakin. Bisa jadi dia wudhu tidak sah, sholat tidak sah, puasa tidak sah karena nggak ada ilmunya, nggak mau ngaji fikih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, maka Allah berikan dia pemahaman dalam urusan agama, yaitu dengan cara ngaji fikih. Akidah untuk membetulkan iman. Kita pada saat punya HP rusak, maka kita nggak mau berlama-lama rusaknya HP. Segera kita berangkat ke konter untuk diperbaiki, diservis tuh HP. Ketika kita punya sepeda motor rusak, kita nggak mau berlama-lama, motor kita rusak, tak bisa dikendarai. Segera berangkat ke bengkel untuk diservis. Tapi berapa banyak orang yang imannya rusak, fikihnya rusak, hatinya, akhlaknya rusak, nggak segera diservis. Berangkatlah ke majelis taklim, majelis ilmu untuk diservis imannya, diservis fikih pemahamannya, dan diservis hati dan tasawuf akhlaknya. Kalau belajar akidah itu untuk menservis iman, belajar fikih untuk menservis ibadah dan muamalah. Kemudian kalau belajar tasawuf untuk menservis hati dari sifat-sifat buruk. Jadi kita nih banyak yang ibadahnya ibadah ikut-ikutan. Kalau ditanya, mohon maaf misalnya, coba sebutkan rukun sholat yang berupa ucapan, namanya rukun fi'li apa saja. Belum tentu pada bisa semua. Coba sebutkan rukun Islam, rukun sholat dalam bentuk perbuatan, yaitu rukun fi'li. Berapa banyak yang tidak mampu menyebutkannya, padahal itu merupakan diantara syarat sahnya sholat.
Begitu juga tentang rukun wudhu, sunnah wudhu, batal wudhu. Dan berapa banyak orang mengatakan habis wudhu makan batal karena nggak tahu ilmu. Padahal makan tidak membatalkan wudhu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mengatakan orang haid nggak boleh memandikan jenazah atau memegang jenazah. Ini kan karena tidak tahu ilmu. Maka harus dipelajari. Akibatnya karena tidak tahu ilmu jadi gampang menyalahkan orang, gampang memusuhi orang. Itu karena kejahilan. Belum lagi yang kemudian 3 adalah hijrah akhlak. Hijrah akhlak itu berangkat dari belajar tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Jangan sampai punya sifat dengki, sombong, ria, ujub dan sebagainya. Belum lagi pemahaman-pemahaman tasawuf soal hati diantaranya ini yang mesti hijrah. Orang selama ini punya persepsi yang namanya orang kaya adalah orang yang berlimpah hartanya. Ternyata kata Nabi, orang kaya adalah orang yang jiwanya merasa cukup. Hartanya banyak, rumahnya mewah, mobil mewah, tanahnya luas. Tapi ternyata pendapatan yang dia dapat per bulan di atas 100 juta, ternyata pengeluarannya per bulan di atas 150 juta. Maka dia dikategorikan orang miskin karena tetap hutangnya banyak. Sementara ada orang yang punya penghasilan sebulan 5 juta, tetapi dia bisa menghemat, menekan keinginan hawa nafsunya untuk tidak segera dituruti. Yang hal-hal yang tidak perlu tidak dituruti, sehingga pada akhirnya pendapatan 5 juta dia bisa mengeluarkannya untuk kebutuhan rutin hanya 3 juta, yang 1,5 juta ditabungkan, yang 500 bisa untuk membantu hal-hal yang baik atau sedekah, infak atau zakat. Sehingga itulah yang disebut dengan orang kaya. Maka kaya menurut definisi Islam, namanya persepsi Islam, namanya fikroh Islamiyah, adalah orang yang memahami hal-hal yang sudah menjadi satu persepsi dan definisi di masyarakat atau opini publik dibetulkan menurut pemikiran dan pemahaman Islam. Ya tadi orang kaya katanya berlimpah harta, tapi kata Nabi bukan orang kaya yang hartanya cukup. Ada lagi yang disebut orang pandai adalah orang yang gelar titelnya banyak, sekolahnya sampai S3 atau profesor doktor. Itu menurut pemahaman umum. Tapi ketika Nabi ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas, orang yang pandai itu? Maka Nabi mengatakan, apa itu? Ahsanuhum khuluqan, orang yang aksarohum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak ingat mati itu adalah orang yang cerdas. Yang kedua adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian orang itu mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kehidupan setelah matinya. Bahwa aqyas, itulah orang yang cerdas. Orang cerdas artinya orang yang bisa memanfaatkan kehidupan yang sesaat di dunia ini yang penuh tipuan, muslihat, dengan memperbanyak amal untuk bekal kehidupan setelah mati. Itulah orang cerdas. Hidup ini cuma sementara. Semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Lalu kemudian berapa banyak orang yang memanfaatkan waktu yang singkat ini mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di dunia. Lalu habis itu dia meninggal, bekal-bekal itu ditinggal di dunia. Itu kan bodoh. Sementara ada lagi orang yang memanfaatkan umur yang sesaat ini dengan iman kepada Allah, ingat mati, lalu menyiapkan bekal terbaik untuk dibawa mati. Sehingga pas meninggal bekal ke sono banyak, yaitu iman dan amal soleh. Lalu hidup di sana yang abadi, dia bahagia. Itulah orang cerdas. Jadi kesimpulannya, dalam rangka mengakhiri tahun 1443 Hijriah, kita disunnahkan untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di tahun 1443. Lalu kita perbaiki untuk hijrah menuju tahun 1444 Hijriah, yaitu dengan cara pertama hijrah akidah, dari akidah batilah ke akidah sahihah, kemudian hijrah fikriyah, yaitu dari fikroh jahiliyah menjadi fikroh Islamiyah. Kemudian kita hijrah tasawuf, hijrah akhlak, dari akhlakul madmumah, akhlak yang buruk, menjadi akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Caranya dari ilmu akidah, dari ilmu fikih dan ilmu tasawuf diperdalam, sehingga besok insyaallah pada tahun 1444 Hijriah kita semakin baik, bukan semakin baik hartanya, bukan semakin baik rumahnya, tapi semakin baik imannya, semakin baik ibadahnya, dan semakin baik akhlaknya. Semoga Allah memanjangkan umur kita hingga bertemu di tahun 1444 Hijriah dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkahi Allah, dan dijadikan orang yang lebih soleh, lebih baik, dan diridhoi oleh Allah. Berkah umur, berkah rezeki, berkah keluarga, sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kelak kita diizinkan untuk pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk pergi haji dan umrah.
Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.